Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore untuk mahasiswa sekalian. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai Higher Order Thinking Skills atau HOTS. Jadi, kita ingin coba mendalami apa itu Higher Order Thinking Skills dan keterampilan-keterampilan berpikir apa saja yang kiranya termasuk ke dalam keterampilan berpikir Higher Order Thinking Skills. Ketika kita membicarakan higher order thinking skills, itu kita mengacu kepada kemampuan berpikir tingkat tinggi. Jadi pada dasarnya terdapat dua tingkatan kemampuan berpikir. Yang pertama, lower order thinking skills atau LOTS, dan yang kedua, higher order thinking skills atau HOTS. Nah, untuk mendalami keduanya, kita akan coba lihat beberapa perbedaan di antara dua tingkatan kemampuan berpikir ini. Perbedaan yang pertama, ketika kita membicarakan lower order thinking skills, itu kita mengacu kepada kemampuan berpikir tingkat rendah. Nah, ini adalah kemampuan berpikir yang sifatnya fungsional, yang hanya terbatas pada proses meniru, mengetahui, mengingat, menghafal, melakukan identifikasi, dan mengikuti instruksi. Sementara itu, ketika kita membicarakan higher order thinking skills atau kemampuan berpikir tingkat tinggi, itu kita mengacu kepada kemampuan berpikir yang sifatnya strategis. Jadi, ini berkaitan dengan penggunaan dan transformasi informasi atau ide-ide untuk menyelesaikan masalah. Nah, jadi di sini maksudnya transformasi informasi dan ide-ide itu adalah bagaimana kita mengolah, mengubah, atau mengelola informasi dan ide-ide yang sudah ada yang kita punya untuk menyelesaikan masalah, melakukan analisis argumen, negosiasi isu, hingga membuat prediksi. Perbedaan selanjutnya itu kita bisa lihat dari keterampilan-keterampilan berpikirnya. Nah, sehingga perbedaan yang kedua adalah keterampilan-keterampilan berpikir pada lower order thinking skills itu biasanya lebih sederhana dibandingkan keterampilan-keterampilan berpikir pada higher order thinking skills itu biasanya lebih kompleks dan sedikit lebih rumit. Perbedaan selanjutnya yang ketiga, kita bisa lihat dari keterampilan-keterampilan spesifik apa saja yang ada di masing-masing tingkatan kemampuan berpikir ini. Keterampilan berpikir lower order thinking skills itu biasanya ada pemahaman, klasifikasi konsep, membedakan, menggunakan aturan rutin, dan lain sebagainya. Sementara keterampilan berpikir pada higher order thinking skills itu di dalamnya biasanya ada berpikir kritis atau critical thinking, kemudian ada menyelesaikan masalah atau problem solving, kemudian ada pembuatan keputusan atau decision making, hingga berpikir kreatif, metakognitif, reflektif, sintesis, dan analisis. Nah, apakah HOTS ini penting? Oke, untuk menjawab pertanyaan ini, kita bisa lihat secara umum dulu. Secara umum, kita sadar bahwa manusia dalam kehidupan sehari-hari selalu dihadapkan pada berbagai macam masalah yang sifatnya sederhana sampai yang kompleks. Nah, higher order thinking skills ini akan sangat membantu kita dalam menyelesaikan masalah kehidupan yang sifatnya utamanya itu adalah yang kompleks. Contohnya, Anda masih bingung apakah jurusan hari ini adalah jurusan yang tepat yang Anda ambil. Kemudian, kira-kira kalau sudah tepat jurusan yang saya ambil, kira-kira pilihan karir masa depannya apa? Yang cocok dan sesuai dengan jurusan Anda. Jadi cocok dengan diri Anda, sesuai dengan jurusan Anda. Nah, masalah ini kan sedikit lebih kompleks, sehingga masalah ini akan sangat terbantu penyelesaiannya jika kita menggunakan higher order thinking skills. Dibandingkan masalah-masalah yang sifatnya sederhana seperti hari ini mau makan apa, kemudian ke kampus nanti mau pakai baju apa. Nah, biasanya ini bisa diselesaikan dengan keterampilan berpikir yang sifatnya sederhana. Ketika kita dihadapkan pada masalah yang sifatnya lebih kompleks, kemudian kita menggunakan higher order thinking skills, harapannya kita bisa akhirnya menyelesaikan masalah itu dan menemukan keputusan yang tepat. Selanjutnya, kalau kita lihat secara spesifik, kita tahu juga nih bahwa mahasiswa adalah agent of change. Jadi, mahasiswa ini diharapkan nanti mampu untuk membantu dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ditemui di dunia nyata dan bermanfaat bagi khalayak banyak. Sehingga bekal dan keterampilan higher order thinking skills ini sangat perlu dimiliki oleh seorang mahasiswa. Karena penyelesaian masalah dengan higher order thinking skills ini biasanya itu akan lebih efektif. Sebab
Di dalamnya itu ada analisis masalah, kemudian pencarian alternatif solusi, kemudian menemukan strategi masalah yang dianggap lebih tepat, hingga pada akhirnya ada evaluasi metode dan solusi yang sudah diterapkan. Jadi, di sini kita bisa lihat nih bahwa ternyata penyelesaian masalah dengan higher order thinking skills itu tidak hanya sekedar menyelesaikan masalah pada saat itu saja, tapi ada evaluasi juga yang dilakukan di akhir terhadap strategi yang sudah diterapkan untuk menyelesaikan masalah itu. Sehingga atau harapannya ketika kita dihadapkan pada masalah yang kira-kira serupa di masa depan, kita tahu nih bahwa strategi ini mungkin tepat, tapi mungkin ada celah-celah lain yang bisa kita isi sehingga dia akan lebih efektif dibandingkan dengan penerapan yang sebelumnya. Nah, pentingnya HOTS ini sejalan juga dengan tantangan mahasiswa saat ini. Kita tahu bahwa mahasiswa dihadapkan pada berbagai macam tantangan. Misalnya, ada tantangan akademik dan sosial. Sebagai individu yang mengenyam pendidikan di jenjang perguruan tinggi, mahasiswa ini kan menekuni suatu bidang. Diharapkan dia bisa menekuni bidang itu dengan baik, dengan lebih maksimal dan tepat, sehingga mahasiswa itu bisa memberikan kontribusi akademik sesuai dengan bidangnya untuk berbagai masalah yang ada di dunia nyata. Nah, selanjutnya ada tantangan psikologis. Nah, ini berkaitan dengan cenderungnya mahasiswa itu seringkali cemas dan khawatir akan pilihan akademik, kemudian pilihan pendidikan, atau pilihan karir yang mungkin mereka jalani di masa depan. Nah, kemudian tantangan lainnya itu berkaitan dengan tantangan di era digital. Kita tahu bahwa hari ini kita hidup di era digital di mana pada saat ini ada perputaran dan pergerakan informasi yang sangat banyak, beragam, dan sangat cepat, sehingga mahasiswa itu perlu pemahaman dan analisa yang tinggi untuk memastikan kebenaran informasi yang mereka temui. Nah, tadi kita sudah menyinggung ada beberapa keterampilan berpikir dalam higher order thinking skills. Kali ini kita akan coba spesifik membahas 3 keterampilan berpikirnya. Yang pertama itu adalah berpikir kritis atau critical thinking. Yang kedua ada problem solving atau pemecahan masalah. Yang ketiga nanti ada decision making atau pembuatan keputusan. Oke, kita akan bahas terlebih dahulu mengenai berpikir kritis atau critical thinking. Jadi ada seorang ahli ini dia mendefinisikan berpikir kritis atau critical thinking sebagai berpikir secara reflektif dan produktif, serta melakukan upaya evaluatif terhadap informasi atau data. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa poin kunci dalam kita mendefinisikan berpikir kritis itu sendiri. Yang pertama itu adalah berpikir secara reflektif. Nah, berpikir kritis ini adalah berpikir yang ada perenungan mendalam dan analisa masalah secara mendalam di dalamnya. Yang kedua itu adalah berpikir secara produktif. Maksudnya adalah berpikir kritis di sini mengarahkan kita pada pembuatan atau mengarahkan kita pada tindakan solusi dan yang sifatnya konkret. Kemudian ada berupaya melakukan evaluasi. Jadi ada upaya evaluatif terhadap informasi atau data. Maksudnya, kita tidak hanya menerima atau menelan mentah-mentah informasi eh, atau data yang kita temui. Jadi kita ada upaya mengevaluasi, kemudian kita ada upaya menilai apakah informasi atau data-data tersebut relevan mungkin, kemudian dia valid atau benar atau mungkin saja salah. Jadi ada proses evaluasi, ada proses analisis dan penilaian terhadap informasi atau data tersebut. Nah, yang selanjutnya, ahli lain juga mendefinisikan berpikir kritis sebagai proses berpikir terampil dan bertanggung jawab, karena di dalamnya ada proses di mana kita tidak hanya terpaku kepada satu sudut pandang saja. Jadi kita mencoba mempelajari dan mendalami suatu masalah itu dari berbagai macam sudut pandang. Nah, kemudian ada upaya untuk melakukan penyelidikan juga. Jadi kita dengan penyelidikan yang kita lakukan itu harapannya nanti akan mengarahkan kita pada perolehan opini, kemudian penilaian dan pertimbangan yang terbaik. Sehingga kita bisa menarik kesimpulan yang sesuai dan yang terbaik. Oke, selanjutnya
Ada beberapa langkah-langkah dalam berpikir kritis. Nah, langkah-langkah ini kalau kita dalami itu akan sangat membantu kita untuk meningkatkan keterampilan kita dalam berpikir kritis. Jadi di sini ada 8 langkah, kemudian nanti akan kita bahas satu persatunya. Yang pertama yaitu adalah identifikasi masalah. Jadi, kita perlu mengenali masalahnya apa, situasi yang sedang kita hadapi apa, topik yang perlu kita analisa itu apa. Jadi, perlu pertanyaan-pertanyaan seperti itu, yang nantinya akan membantu kita dalam mengidentifikasi masalah yang sedang kita hadapi. Nah, langkah yang kedua, ketiga, dan keempat itu berkaitan dengan data dan informasi. Jadi, kita perlu mengumpulkan informasi. Kumpulkanlah informasi yang kiranya relevan terkait dengan masalah, situasi, kondisi yang sedang kita hadapi. Nah, untuk itu kita bisa menggunakan berbagai macam sumber, bisa dari buku, artikel, data, atau pendapat para ahli. Selanjutnya, setelah kita mengumpulkan informasi, kita perlu menganalisis informasi yang sudah kita kumpulkan. Jadi, analisislah informasi yang telah dikumpulkan itu dengan cermat. Kita perlu mengidentifikasi asumsi, fakta, argumen yang mendasari informasi-informasi yang sudah kita kumpulkan tadi. Nah, setelah kita kumpulkan dan analisis, informasi itu kemudian perlu kita evaluasi dan kita nilai. Jadi ada evaluasi dan penilaian. Jadi di sini evaluasilah kebenaran, validitas, dan relevansi informasi yang kita punya. Jadi apakah informasi tersebut kira-kira sudah benar, sudah valid, sudah terpercaya kiranya. Kemudian kita juga perlu mengidentifikasi kelemahan dalam argumen yang sudah kita coba lihat dari informasi-informasi tersebut. Kemudian kalau seandainya sudah baik, kita perlu menemukan juga bukti-bukti yang kita miliki untuk mengatasi masalah berdasarkan informasi yang sudah kita kumpulkan dan analisa tadi itu sudah cukup memadai atau belum. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kita perlu merumuskan argumen. Jadi, kita perlu rumuskan argumen kita sendiri berkaitan dengan bukti yang sudah kita punya berdasarkan dengan logika yang kuat juga. Jadi, pastikan argumen yang sudah kita buat itu adalah konsisten dan mendukung posisi yang kita ambil. Meskipun begitu, kita perlu sadar juga, kita perlu memahami perbedaan perspektif. Jadi, kita meskipun sudah punya argumen tersendiri tadi, kita perlu pertimbangkan juga sudut pandang dari orang lain, pendapat orang lain, atau alternatif lain berkaitan dengan masalah, situasi, atau kondisi yang kita hadapi. Semua ini perlu kita evaluasi juga dan perlu kita pahami secara objektif. Nah, kemudian kita akan sampai pada pembuatan keputusan. Berdasarkan semua analisis yang sudah kita lakukan, kita perlu membuat keputusan atau kesimpulan yang terinformasi dan rasional berkaitan dengan situasi, masalah, dan kondisi yang sedang kita hadapi. Nah, yang terakhir ada yang namanya refleksi dan kritis terhadap hasil. Jadi, kita perlu tinjau kembali proses berpikir kritis kita itu. Kita juga perlu mempertimbangkan apakah semua aspeknya sudah relevan. Kemudian apakah ada cara pandang atau cara yang lebih baik dan sudut pandang yang mungkin belum tereksplorasi. Dalam hal ini, berarti setelah kita menerapkan keputusan kita tadi, kita perlu lihat hasilnya dong. Jadi hasil dari penerapan keputusan tadi itu seperti apa. Kemudian kita perlu kritisi juga hasilnya. Kira-kira hasilnya itu seperti apa, kemudian ada celah nggak, ada yang perlu diperbaiki nggak dari strategi yang sudah diterapkan, yang memungkinkan hasilnya mungkin akan lebih efektif, sehingga ini bisa menjadi acuan atau referensi kita juga untuk menghadapi masalah yang kira-kira mirip atau serupa di masa depan. Selanjutnya, kita perlu tahu juga kira-kira kecenderungan atau ciri-ciri orang yang pemikir kritis ini seperti apa. Nah, ini ada beberapa ciri, kecenderungan, atau karakteristik dari orang-orang yang pemikir kritis. Yang pertama itu adalah skeptis. Jadi, orang-orang yang berpikir kritis ini biasanya dia suka mempertanyakan sesuatu. Kemudian dia berpikir terbuka, dia presisi, dia bebas nilai dalam berpikir. Kemudian dia menghargai bukti, menghargai nalar, menghargai kejelasan, mempertimbangkan berbagai sudut pandang, jadi tidak hanya kaku dan terpaku hanya pada satu sudut pandang, dan dia mau mengubah posisi atau pemikiran jika cukup alasan. Maknanya di sini, seorang pemikir kritis tersebut, ketika ada hal lain yang
lebih benar, lebih tepat, dan cukup bukti, maka dia tidak akan ragu-ragu untuk menerima hal itu dan mengubah sudut pandangnya terhadap sesuatu hal yang rasanya lebih tepat dan lebih baik seperti itu. Nah, yang kedua yaitu adalah pemecahan masalah atau problem solving. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana kita menemukan solusi yang tepat untuk suatu masalah, tantangan, situasi, atau kondisi yang sedang kita hadapi. Bransford dan Stein 1993 ini mengemukakan langkah-langkah dalam problem solving yang kemudian diakronimkan dalam akronim IDEAL. Yang pertama itu adalah identify the problems and opportunities. Jadi, yang pertama perlu dilakukan adalah mengidentifikasi masalah. Kenali masalahnya apa, kemudian pahami masalah yang sedang dihadapi apa. Nah, selanjutnya kita perlu berpikir juga bahwa menghadapi masalah ini adalah ajang untuk kita kemudian berkembang, kemudian ajang untuk kita menumbuhkan kreativitas kita juga. Nah, yang selanjutnya itu adalah define the goals. Jadi di sini kita perlu tentukan tujuan dengan jelas dan cermat. Jadi pemecahan masalah ini itu untuk apa? Kemudian apa hasil yang ingin dicapai setelah menyelesaikan masalah ini? Yang selanjutnya itu adalah explore possible strategies. Jadi di sini kita perlu mengeksplor berbagai macam alternatif, strategi, atau pendekatan untuk mengatasi masalah, situasi, atau kondisi yang sedang kita hadapi. Dalam hal ini perlu ada yang namanya brainstorming. Jadi carilah informasi-informasi, kemudian kita juga bisa lihat nih kasus-kasus serupa di masa lalu yang kira-kira bisa kita gunakan sebagai referensi dalam menyelesaikan masalah kita. Nah, selanjutnya ada anticipate, outcome, and act. Jadi di sini kita perlu memilih strategi. Dan setelah kita memilih strategi yang kita anggap tepat dan terbaik tersebut, kita perlu mengantisipasi juga kira-kira nanti kemungkinan hasilnya akan seperti apa. Setelah kita mempertimbangkan itu, kemudian coba terapkan. Kita perlu mengeksekusi, menerapkan strategi yang menurut kita sudah terbaik dan kita anggap tepat tadi. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah look back and learn. Jadi di sini kita perlu juga melihat apa hasil dari penerapan strategi tersebut, kemudian bagaimana efeknya, kemudian apa yang masih kurang, apa yang perlu dievaluasi, apa celahnya yang masih perlu kita tutupi, sehingga nanti ketika kita menghadapi masalah yang sama di kemudian hari, kita bisa mengatasinya dengan lebih baik lagi. Selanjutnya, ternyata dalam penyelesaian masalah itu ada beberapa hambatan juga. Ada yang namanya becoming fixated. Jadi di sini itu ada yang namanya yang pertama itu adalah fixation. Itu berkaitan dengan seseorang yang cenderung menggunakan suatu strategi untuk menyelesaikan suatu masalah berdasarkan strategi yang sudah pernah saja, yang sudah pernah ada. Dan di sini orang tersebut tidak punya keinginan untuk menemukan cara pandang, strategi, atau solusi yang lain terhadap masalah yang dihadapi ini. Kemudian ada juga namanya functional fixedness. Nah, di sini itu berkaitan dengan orang-orang yang cenderung terpaku terhadap keberfungsian suatu benda hanya pada keberfungsian umum yang mungkin dilakukan oleh benda itu saja. Dan ini tentunya akan menghambat kreativitas dan inovasi dalam diri seseorang. Karena ada kalanya ketika kita mencoba sesuatu hal yang baru, berpikir di luar kebiasaan, bisa jadi itu lebih efektif dalam menyelesaikan suatu masalah. Nah, contoh dari functional fixedness ini adalah misalkan kita sadar bahwa benda yang berfungsi untuk memalu paku itu adalah palu. Tapi ketika tidak ada palu, kita bisa berpikir mungkin sepatu bisa digunakan untuk memalu. Nah, ketika Anda bisa berpikir seperti itu, artinya Anda sudah mengatasi yang namanya masalah functional fixedness ini. Contoh lain, misalkan Anda perlu menulis sesuatu, tapi pada saat itu tidak ada pena atau pensil yang memang biasanya berfungsi untuk menulis. Nah, tapi Anda ingat bahwa kalau perempuan biasanya kan di dalamnya tasnya itu kan ada lipstick ya. Nah, mungkin dia punya lipstick yang bisa difungsikan untuk menulis sesuatu. Nah, ketika Anda
menggunakan lipstick tersebut untuk menulis sesuatu di saat tidak ada benda yang bisa digunakan untuk menulis, itu Anda sudah mengatasi yang namanya masalah functional fixedness. Tapi kalau seandainya Anda terpaku pada pokoknya saya menulisnya harus pakai pena atau harus pakai pensil, meskipun pada saat ini tidak ada itu, Anda masih ngotot untuk melakukan itu, nah Anda itu berarti sedang punya masalah yang namanya functional fixedness. Oke, keterampilan yang terakhir yaitu adalah decision making. Ini berkaitan dengan mengevaluasi berbagai macam alternatif yang ada, yang tersedia, untuk kemudian Anda tentukan alternatif mana yang kira-kira paling terbaik yang akan Anda pilih. Nah, ternyata ada beberapa hal umum juga yang mempengaruhi kualitas keputusan yang kita buat. Yang pertama itu adalah bias konfirmasi atau confirmation bias. Nah, ini berkaitan dengan kecenderungan seseorang yang hanya fokus pada informasi, data, atau fakta yang mendukung pandangan atau idenya saja. Dan dia cenderung mengabaikan hal-hal, informasi, data, fakta yang bertolak belakang atau bertentangan dengan apa yang ia yakini. Contohnya, misalkan Anda adalah seorang yang mengidolakan seorang influencer. Nah, ketika suatu hari influencer tersebut melakukan suatu tindakan, Anda menganggap bahwa tindakan itu benar. Cuman di sisi lain ada orang-orang yang mengatakan bahwa tindakan influencer ini salah. Karena Anda meyakini bahwa tindakan influencer ini benar menurut Anda mencoba mencari segala informasi yang mendukung perilaku influencer tersebut yang kemudian menambah keyakinan Anda bahwa ini adalah benar. Dan Anda mencoba menolak semua informasi, data, atau pendapat orang lain yang justru membuktikan bahwa ada yang salah mungkin dengan perilaku influencer ini. Nah, selanjutnya hal umum yang mempengaruhi kualitas keputusan yang kita buat itu adalah representative heuristicness. Jadi ini berkaitan dengan kecenderungan seseorang untuk membuat keputusan, penilaian, atau judgment yang mengacu kepada tampilan atau physical appearance atau stereotip pada kelompok-kelompok tertentu. Misalkan di sini contohnya adalah kalau Anda melihat bahwa ada seseorang yang berdandan mewah, kemudian dengan barang-barang branded, kemudian Anda menilai bahwa itu adalah orang kaya. Padahal hari ini bisa saja barang yang digunakan itu adalah barang imitasi, atau misalkan barang sewaan yang digunakan oleh orang-orang yang tidak kaya. Tapi dia hanya menggunakan itu untuk membuat citra diri seperti itu. Nah, kemudian misalkan contoh yang lainnya, Anda baru saja kecopetan, kemudian suatu hari polisi datang dan menemui Anda dengan membawa beberapa foto yang menunjukkan orang-orang inilah terduga orang yang melakukan pencopetan terhadap Anda. Dari beberapa foto tersebut, ternyata ada satu foto orang yang berpakaian paling lusuh, kemudian mungkin paling kotor, sehingga Anda berkeyakinan bahwa dia adalah pelakunya, hanya berdasarkan penampilannya tidak sebaik penampilan-penampilan orang yang lainnya. Padahal bisa saja pelakunya bukan dia gitu. Nah, ketiga keterampilan tadi, pemecahan masalah, berpikir kritis, dan pengambilan keputusan ini adalah satu hal yang berkaitan. Jadi, pemecahan masalah dan pembuatan keputusan itu adalah proses kognitif dasar sehari-hari, karena manusia pada setiap harinya pasti akan dihadapkan pada berbagai macam permasalahan yang sifatnya sederhana sampai yang kompleks. Nah, untuk manusia bisa menemukan solusi dan pilihan yang terbaik atas apa yang sedang mereka hadapi tersebut, mereka perlu punya suatu strategi atau keterampilan. Nah, strategi atau keterampilan yang paling berguna dan superior yang akan membantu kita dalam memecahkan masalah dan mengambil keputusan itu adalah kemampuan berpikir kritis, utamanya untuk masalah-masalah atau situasi-situasi yang sifatnya lebih kompleks. Harapannya ketika kita sudah menggunakan kemampuan berpikir kritis, ini akan mendorong kita dalam pemecahan masalah yang sifatnya lebih efektif dan pembuatan keputusan yang lebih tepat tentunya. Oke, sekarang ada beberapa tools atau metode analisis yang bisa digunakan. Yang pertama dikenal dengan istilah SWOT. Jadi,
SWOT ini itu adalah bagaimana kita merumuskan pemahaman yang komprehensif terkait suatu situasi atau kondisi yang kita hadapi, di mana di dalamnya kita nanti perlu menganalisis strength, weakness, kemudian opportunities, threat yang ada terkait dengan situasi yang kita punya tadi. Nah, di sini ketika kita dihadapkan pada suatu situasi atau suatu masalah, kita perlu lihat dulu nih kekuatan-kekuatan kita, apa yang sudah baik dari situasi tersebut, kemudian sumber daya mendukung apa yang mungkin sudah kita punya dalam mengatasi masalah tersebut. Kemudian weakness-nya kita bisa lihat dalam situasi, masalah, atau kondisi yang kita hadapi tersebut, kira-kira apa yang masih kurang, apa yang masih perlu diimprove atau diperbaiki. Nah, selanjutnya itu berkaitan dengan opportunity. Jadi, masalah situasi yang sedang kita hadapi ini, kira-kira peluangnya apa? Kemudian tujuan dari penyelesaian masalah ini apa? Kemudian kita bisa lihat juga threats-nya. Itu kesulitan mungkin, atau tantangan, atau ancaman-ancaman yang ada dalam situasi atau kondisi ini. Sehingga ketika kita sudah menganalisis segala macam hal itu, kita bisa putuskan apa yang harus kita lakukan. Nah, yang selanjutnya itu metode analisis yang menggunakan fishbone diagram. Jadi, fishbone diagram ini akan membantu kita untuk menentukan penyebab mana yang perlu diatasi. Jadi, ketika melakukan analisa menggunakan fishbone diagram ini, kita perlu lihat masalahnya apa, kemudian kita perlu menentukan atau mengidentifikasi apa-apa saja kira-kira penyebab-penyebab yang menyebabkan masalah ini muncul. Nah, kemudian nanti kita bisa selesaikan satu persatu berdasarkan penyebabnya. Nah, selanjutnya silakan kerjakan tugas. Nanti silakan lihat instruksinya lebih detail pada laman penugasan. Itu saja materi untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.